menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai bentuk tekanan agar tetap patuh. Dokumen tersebut kemudian dijadikan alat untuk mengendalikan dan mengancam para pejabat yang tidak mengikuti arahan. Dengan cara itu, pelaku leluasa meminta setoran uang kepada sedikitnya 16 kepala organisasi, perangkat daerah, dan pejabat lainnya. Adapun total permintaan uang disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah, dengan nominal bervariasi dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Selain itu, pelaku juga diduga mengakali anggaran daerah dengan meminta potongan hingga 50% dari alokasi yang telah disusun. Dari hasil praktik tersebut, KPK menduga tersangka telah mengantongi sekira 2,7 miliar rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan awal, tim KPK kemudian membawa 13 orang diantaranya ke Jakarta pada hari Sabtu 11 April 2026 untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Jadi karena waktunya juga di sana kurang cukup ya, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu didalami, maka 13 orang ini dibawa ke Gedung Merah Putih ini. 13 orang tersebut yaitu Saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, Saudara YOG selaku ADC atau Ajudan Bupati, Saudara WIN Kepala Dinas PUPR, kemudian Saudara HAR Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Saudara YUL Kabag Umum Setda ya, Kabupaten Tulungagung, kemudian Saudara YAN Kepala Dinas Pertanian, Saudara AWD Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Saudara APU Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Saudara MAC Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Saudara RPI Kepala Dinas Sosial, Saudara OSH stafnya Saudara YUL, Saudara JAT adik kandung Bupati, kemudian Saudara SUG ADC Bupati atau Ajudan. Selain itu, dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, beberapa pasang sepatu, ya, serta uang tunai senilai 335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai 2,7 miliar yang telah diterima oleh GWS dari permintaannya yang 5 miliar. Selain itu, dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GWS juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan dalam lelang. GWS juga diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security di OPD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan Saudara YOG ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar ya. Jadi kenapa ada perbedaan?
Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo diduga mengantongi uang sebesar 2,7 miliar rupiah dari praktik pemerasan terhadap para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Informasi ini disampaikan langsung oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu 11 April malam hari. Dari hasil penyidikan, KPK menemukan bahwa Gatut diduga mengantongi uang hingga miliaran rupiah dari sejumlah OPD. Kasus ini bermula setelah pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Para pejabat diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai alat tekanan. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk mengendalikan dan memaksa pejabat agar memberikan setoran uang. Total permintaan uang kepada OPD disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah. Sementara itu, realisasi uang yang telah diterima Gatut diperkirakan mencapai 2,7 miliar rupiah. Dalam menjalankan aksinya, Gatut Sunu dibantu ajudannya yakni Dwi Yoga Ambal yang bertugas menagih setoran ke 16 OPD. Besaran pungutan bervariasi mulai dari 15 juta rupiah hingga 2,8 miliar rupiah untuk setiap instansi. Selain itu, Gatut juga diduga memotong anggaran OPD hingga 50% dari setiap penambahan anggaran. Tak hanya pemerasan, ia juga disinyalir sebagai pengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk menguntungkan pihak tertentu. Selanjutnya dalam proses pengumpulan jatah, GWS memerintahkan YOG, tadi YOG itu adalah ajudan ya, memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GWS, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berhutang. Terus saja, YOG ini akan nagih sesuai dengan keperluan dari GWS. Dalam praktiknya, setiap kali terdapat permintaan dari GWS, YOG ini akan tadi. Nah, kalau YOG tidak bisa, nah dia biasanya nyuruh pengawal yang lain, yaitu saudara SUG, selaku RSC atau ajudan bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada kepala OPD saat GWS ada kebutuhan. Jadi setiap ada kebutuhan, ini kebutuhan pribadi nih, membeli apa, kemudian atau pergi kemana, perlu uang, GWS-nya langsung si YOG itu nagih. Dia punya catatannya nih, di OPD ini punya utang berapa ke Bupati, ke GWS, di ini terus gitu, sehingga dia nagih sesuai dengan catatan yang dia miliki. Dari total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar. Ya. Jadi kenapa ada perbedaan ya antara 5 miliar permintaan dengan 2,7 miliar yang sudah terrealisasi tadi. Nah, permintaan itu kalau misalkan setiap ada tambah tadi ya, tambah anggaran dan lain-lain, sudah jelas mintanya 50%. Dianggap utang. Berarti itu permintaan. Nah, untuk penerimaannya, realisasi penerimaannya sesuai dengan kebutuhan GWS. Jadi hari ini butuh berapa, ya dia minta. Mungkin seminggu lagi butuh berapa, ya dia minta. Gitu. Jadi tidak langsung juga yang tadi berikan tambahan itu yang 50% dia ambil, karena memang juga anggarannya belum masuk juga gitu, tapi itu sudah tercatat sebagai utang. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu bermerek ya tentunya, kemudian pembayaran berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Walaupun sebetulnya yang bersangkutan juga selaku bupati sudah punya anggaran operasional ya, atau dana operasional. Uang tersebut juga digunakan GWS untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ini berdasarkan pengakuan dari saudara YOG. Ada permintaan apa? Ada permintaan apa?
Mohon maaf doang, Pak. Pak itu dapat modus. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Tulungagung yakni Gatot Sunuwibowo bersama ajudannya Dwi Yogambal sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penetapan tersangka dilakukan merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat 10 April 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Kasus ini mengungkap modus operandi yang sistematis dengan menekan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Praktik tersebut bermula setelah Bupati melantik sejumlah pejabat di Pemkab Tulungagung. Para pejabat diminta menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai bentuk tekanan agar tetap patuh. Dokumen tersebut kemudian dijadikan alat untuk mengendalikan dan mengancam para pejabat yang tidak mengikuti arahan. Dengan cara itu, pelaku leluasa meminta setoran uang kepada sedikitnya 16 kepala organisasi, perangkat daerah, dan pejabat lainnya. Adapun total permintaan uang disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah, dengan nominal bervariasi dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Selain itu, pelaku juga diduga mengakali anggaran daerah dengan meminta potongan hingga 50% dari alokasi yang telah disusun. Dari hasil praktik tersebut, KPK menduga tersangka telah mengantongi sekira 2,7 miliar rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan awal, tim KPK kemudian membawa 13 orang diantaranya ke Jakarta pada hari Sabtu 11 April 2026 untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Jadi karena waktunya juga di sana kurang cukup ya, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu didalami, maka 13 orang ini dibawa ke Gedung Merah Putih ini. 13 orang tersebut yaitu Saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, Saudara YOG selaku ADC atau Ajudan Bupati, Saudara WIN Kepala Dinas PUPR, kemudian Saudara HAR Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Saudara YUL Kabag Umum Setda ya Kabupaten Tulungagung, kemudian Saudara YAN Kepala Dinas Pertanian, Saudara AWD, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Saudara APU, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Saudara MAC, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Saudara RPI, Kepala Dinas Sosial, Saudara OSH, stafnya Saudara YUL, Saudara JAT, adik kandung Bupati, kemudian Saudara SUG, ADC, Bupati atau Ajudan. Selain itu, dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, beberapa pasang sepatu, ya, serta uang tunai senilai 335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai 2,7 miliar yang telah diterima oleh GWS dari permintaannya yang 5 miliar. Selain itu, dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GWS juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan dalam lelang. GWS juga diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security di OPD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu
Saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan Saudara YOG ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar. Ya. Jadi, kenapa ada perbedaan? Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo diduga mengantongi uang sebesar 2,7 miliar rupiah dari praktik pemerasan terhadap para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Informasi ini disampaikan langsung oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu 11 April malam hari. Dari hasil penyidikan, KPK menemukan bahwa Gatut diduga mengantongi uang hingga miliaran rupiah dari sejumlah OPD. Kasus ini bermula setelah pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Para pejabat diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai alat tekanan. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk mengendalikan dan memaksa pejabat agar memberikan setoran uang. Total permintaan uang kepada OPD disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah. Sementara itu, realisasi uang yang telah diterima Gatut diperkirakan mencapai 2,7 miliar rupiah. Dalam menjalankan aksinya, Gatut Sunu dibantu ajudannya yakni Dwi Yoga Ambal yang bertugas menagih setoran ke 16 OPD. Besaran pungutan bervariasi mulai dari 15 juta rupiah hingga 2,8 miliar rupiah untuk setiap instansi. Selain itu, Gatut juga diduga memotong anggaran OPD hingga 50% dari setiap penambahan anggaran. Tak hanya pemerasan, ia juga disinyalir sebagai pengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk menguntungkan pihak tertentu. Selanjutnya dalam proses pengumpulan jatah, GWS memerintahkan YOG, tadi YOG itu adalah ajudan ya, memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GWS, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berhutang. Terus saja, YOG ini akan nagih sesuai dengan keperluan dari GWS. Dalam praktiknya, setiap kali terdapat permintaan dari GWS, YOG ini akan tadi. Nah, kalau YOG tidak bisa, nah dia biasanya nyuruh pengawal yang lain, yaitu saudara SUG, selaku RSC atau ajudan bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada kepala OPD saat GWS ada kebutuhan. Jadi setiap ada kebutuhan, ini kebutuhan pribadi nih, membeli apa, kemudian atau pergi kemana, perlu uang, GWS-nya langsung si YOG itu nagih. Dia punya catatannya nih, di OPD ini punya utang berapa ke Bupati, ke GWS, di ini terus gitu, sehingga dia nagih sesuai dengan catatan yang dia miliki. Dari total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar. Ya. Jadi, kenapa ada perbedaan ya antara 5 miliar permintaan dengan 2,7 miliar yang sudah terrealisasi tadi? Nah, permintaan itu, kalau misalkan setiap ada tambah tadi ya, tambah anggaran dan lain-lain, sudah jelas mintanya 50%. Dianggap utang. Berarti itu permintaan. Nah, untuk penerimaannya, realisasi penerimaannya sesuai dengan kebutuhan.
kebutuhan GWS. Jadi hari ini butuh berapa ya dia minta. Mungkin seminggu lagi butuh berapa ya dia minta. Gitu. Jadi tidak langsung juga yang tadi diberikan tambahan itu yang 50% dia ambil. Karena memang juga anggarannya belum masuk juga gitu. Tapi itu sudah tercatat sebagai hutang. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu bermerek ya tentunya, kemudian pembayaran berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Walaupun sebetulnya yang bersangkutan juga selaku bupati sudah punya anggaran operasional ya atau dana operasional. Uang tersebut juga digunakan GWS untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ini berdasarkan pengakuan dari saudara YOG. Saya mau disampaikan Pak. Ada permintaan maaf Pak. Ada permintaan maaf. Mohon maaf dong Pak. Pak itu dapat modus. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Tulungagung yakni Gatot Sunuwibowo bersama ajudannya Dwi Yogambal sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penetapan tersangka dilakukan merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat 10 April 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Kasus ini mengungkap modus operandi yang sistematis dengan menekan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Praktik tersebut bermula setelah Bupati melantik sejumlah pejabat di Pemkab Tulungagung. Para pejabat diminta menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai bentuk tekanan agar tetap patuh. Dokumen tersebut kemudian dijadikan alat untuk mengendalikan dan mengancam para pejabat yang tidak mengikuti arahan. Dengan cara itu, pelaku leluasa meminta setoran uang kepada sedikitnya 16 kepala organisasi, perangkat daerah, dan pejabat lainnya. Adapun total permintaan uang disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah, dengan nominal bervariasi dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Selain itu, pelaku juga diduga mengakali anggaran daerah dengan meminta potongan hingga 50% dari alokasi yang telah disusun. Dari hasil praktik tersebut, KPK menduga tersangka telah mengantongi sekira 2,7 miliar rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan awal, tim KPK kemudian membawa 13 orang diantaranya ke Jakarta pada hari Sabtu 11 April 2026 untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Jadi karena waktunya juga di sana kurang cukup ya, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu didalami, maka 13 orang ini dibawa ke Gedung Merah Putih ini. 13 orang tersebut yaitu Saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, Saudara YOG selaku ADC atau Ajudan Bupati, Saudara WIN Kepala Dinas PUPR, kemudian Saudara HAR Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Saudara YUL Kabag Umum Setda ya Kabupaten Tulungagung, kemudian Saudara YAN Kepala Dinas Pertanian, Saudara AWD Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Saudara APU Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Saudara MAC Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Saudara RPI Kepala Dinas Sosial, Saudara OSH stafnya Saudara YUL, Saudara JAT adik kandung Bupati, kemudian Saudara SUG ADC Bupati atau Ajudan.
Selain itu, dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, beberapa pasang sepatu, ya, serta uang tunai senilai 335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai 2,7 miliar yang telah diterima oleh GWS dari permintaannya yang 5 miliar. Selain itu, dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GWS juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan dalam lelang. GWS juga diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security di OPD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan Saudara YOG ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar, ya. Jadi kenapa ada perbedaan? Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo diduga mengantongi uang sebesar 2,7 miliar rupiah dari praktik pemerasan terhadap para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Informasi ini disampaikan langsung oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu 11 April malam hari. Dari hasil penyidikan, KPK menemukan bahwa Gatut diduga mengantongi uang hingga miliaran rupiah dari sejumlah OPD. Kasus ini bermula setelah pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Para pejabat diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai alat tekanan. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk mengendalikan dan memaksa pejabat agar memberikan setoran uang. Total permintaan uang kepada OPD disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah. Sementara itu, realisasi uang yang telah diterima Gatut diperkirakan mencapai 2,7 miliar rupiah. Dalam menjalankan aksinya, Gatut Sunu dibantu ajudannya yakni Dwi Yoga Ambal yang bertugas menagih setoran ke 16 OPD. Besaran pungutan bervariasi mulai dari 15 juta rupiah hingga 2,8 miliar rupiah untuk setiap instansi. Selain itu, Gatut juga diduga memotong anggaran OPD hingga 50% dari setiap penambahan anggaran. Tak hanya pemerasan, ia juga disinyalir sebagai pengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk menguntungkan pihak tertentu. Selanjutnya dalam proses pengumpulan jatah, GWS memerintahkan YOG, tadi YOG itu adalah ajudan ya, memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GWS, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berhutang. Terus saja, YOG ini akan nagih sesuai dengan keperluan dari GWS. Dalam praktiknya, setiap kali terdapat permintaan dari GWS, YOG ini akan tadi. Nah, kalau YOG tidak bisa, nah dia biasanya nyuruh pengawal yang lain, yaitu saudara SUG, selaku
RSC atau ajudan bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada kepala OPD saat GWS ada kebutuhan. Jadi setiap ada kebutuhan, ini kebutuhan pribadi nih, membeli apa, kemudian atau pergi kemana, perlu uang, GWS-nya langsung si YOG itu nagih. Dia punya catatannya nih, di OPD ini punya utang berapa ke Bupati, ke GWS, di ini terus gitu, sehingga dia nagih sesuai dengan catatan yang dia miliki. Dari total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar. Ya. Jadi kenapa ada perbedaan ya antara 5 miliar permintaan dengan 2,7 miliar yang sudah terrealisasi tadi. Nah, permintaan itu kalau misalkan setiap ada tambah tadi ya, tambah anggaran dan lain-lain, sudah jelas mintanya 50%. Dianggap utang. Berarti itu permintaan. Nah, untuk penerimaannya, realisasi penerimaannya sesuai dengan kebutuhan GWS. Jadi hari ini butuh berapa ya dia minta. Mungkin seminggu lagi butuh berapa ya dia minta gitu. Jadi tidak langsung juga yang tadi berikan tambahan itu yang 50% dia ambil karena memang juga anggarannya belum masuk juga gitu, tapi itu sudah tercatat sebagai utang. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu bermerek ya tentunya, kemudian pembayaran berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Walaupun sebetulnya yang bersangkutan juga selaku bupati sudah punya anggaran operasional ya atau dana operasional. Uang tersebut juga digunakan GWS untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ini berdasarkan pengakuan dari saudara YOG. Saya mau disampaikan Pak. Ada permintaan maaf Pak. Ada permintaan maaf Pak. Mohon maaf dong Pak. Pak itu dapat modus. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Tulungagung yakni Gatut Sunuwibowo bersama ajudannya Dwi Yogambala sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penetapan tersangka dilakukan merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat 10 April 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Kasus ini mengungkap modus operandi yang sistematis dengan menekan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Praktik tersebut bermula setelah Bupati melantik sejumlah pejabat di Pemkab Tulungagung. Para pejabat diminta menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai bentuk tekanan agar tetap patuh. Dokumen tersebut kemudian dijadikan alat untuk mengendalikan dan mengancam para pejabat yang tidak mengikuti arahan. Dengan cara itu, pelaku leluasa meminta setoran uang kepada sedikitnya 16 kepala organisasi, perangkat daerah, dan pejabat lainnya. Adapun total permintaan uang disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah, dengan nominal bervariasi dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Selain itu, pelaku juga diduga mengakali anggaran daerah dengan meminta potongan hingga 50% dari alokasi yang telah disusun. Dari hasil praktik tersebut, KPK menduga tersangka telah mengantongi sekira 2,7 miliar rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan awal, tim KPK kemudian membawa 13 orang diantaranya ke Jakarta pada hari Sabtu 11 April 2026 untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Jadi karena waktunya juga di sana kurang cukup ya,
kemudian juga ada beberapa hal yang perlu didalami, maka 13 orang ini dibawa ke Gedung Merah Putih ini. 13 orang tersebut yaitu Saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, Saudara YOG selaku ADC atau Ajudan Bupati, Saudara WIN Kepala Dinas PUPR, kemudian Saudara HAR Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Saudara YUL Kabag Umum Setda ya Kabupaten Tulungagung, kemudian Saudara YAN Kepala Dinas Pertanian, Saudara AWD Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Saudara APU Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Saudara MAC Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Saudara RPI Kepala Dinas Sosial, Saudara OSH stafnya Saudara YUL, Saudara JAT adik kandung Bupati, kemudian Saudara SUG ADC Bupati atau Ajudan. Selain itu, dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, beberapa pasang sepatu, ya, serta uang tunai senilai 335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai 2,7 miliar yang telah diterima oleh GWS dari permintaannya yang 5 miliar. Selain itu, dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GWS juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan dalam lelang. GWS juga diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security di OPD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan Saudara YOG ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar, ya. Jadi kenapa ada perbedaan? Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo diduga mengantongi uang sebesar 2,7 miliar rupiah dari praktik pemerasan terhadap para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Informasi ini disampaikan langsung oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu 11 April malam hari. Dari hasil penyidikan, KPK menemukan bahwa Gatut diduga mengantongi uang hingga miliaran rupiah dari sejumlah OPD. Kasus ini bermula setelah pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Para pejabat diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai alat tekanan. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk mengendalikan dan memaksa pejabat agar memberikan setoran uang. Total permintaan uang kepada OPD disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah. Sementara itu, realisasi uang yang telah diterima Gatut diperkirakan mencapai 2,7 miliar rupiah. Dalam menjalankan aksinya, Gatut Sunu dibantu ajudannya yakni Dwi Yoga Ambal yang bertugas menagih setoran ke 16 OPD. Besaran pungutan bervariasi mulai dari 15 juta rupiah
hingga 2,8 miliar rupiah untuk setiap instansi. Selain itu, Gatot juga diduga memotong anggaran OPD hingga 50% dari setiap penambahan anggaran. Tak hanya pemerasan, ia juga disinyalir sebagai pengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk menguntungkan pihak tertentu. Selanjutnya dalam proses pengumpulan jatah, GWS memerintahkan YOG, tadi YOG itu adalah ajudan ya, memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GWS, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berhutang. Terus saja, YOG ini akan nagih sesuai dengan keperluan dari GWS. Dalam praktiknya, setiap kali terdapat permintaan dari GWS, YOG ini akan tadi. Nah, kalau YOG tidak bisa, nah dia biasanya nyuruh pengawal yang lain, yaitu saudara SUG, selaku RSC atau ajudan bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada kepala OPD saat GWS ada kebutuhan. Jadi setiap ada kebutuhan, ini kebutuhan pribadi nih, membeli apa, kemudian atau pergi kemana, perlu uang, GWS-nya langsung si YOG itu nagih. Dia punya catatannya nih, di OPD ini punya utang berapa ke Bupati, ke GWS, di ini terus gitu, sehingga dia nagih sesuai dengan catatan yang dia miliki. Dari total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar. Ya. Jadi kenapa ada perbedaan ya antara 5 miliar permintaan dengan 2,7 miliar yang sudah terrealisasi tadi. Nah, permintaan itu kalau misalkan setiap ada tambah tadi ya, tambah anggaran dan lain-lain, sudah jelas mintanya 50%. Dianggap utang. Berarti itu permintaan. Nah, untuk penerimaannya, realisasi penerimaannya sesuai dengan kebutuhan GWS. Jadi hari ini butuh berapa, ya dia minta. Mungkin seminggu lagi butuh berapa, ya dia minta. Gitu. Jadi tidak langsung juga yang tadi berikan tambahan itu yang 50% dia ambil, karena memang juga anggarannya belum masuk juga gitu, tapi itu sudah tercatat sebagai utang. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu bermerek ya tentunya, kemudian pembayaran berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Walaupun sebetulnya yang bersangkutan juga selaku bupati sudah punya anggaran operasional ya, atau dana operasional. Uang tersebut juga digunakan GWS untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ini berdasarkan pengakuan dari saudara YOG. Saya mau disampaikan Pak. Ada permintaan maaf Pak. Ada permintaan maaf. Halo. Mohon maaf dong Pak. Pak itu dapat modus. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Tulungagung yakni Gatot Sunuwibowo bersama ajudannya Dwi Yogambal sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penetapan tersangka dilakukan merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat 10 April 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Kasus ini mengungkap modus operandi yang sistematis dengan menekan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Praktik tersebut bermula setelah Bupati melantik sejumlah pejabat di Pemkab Tulungagung. Para pejabat diminta menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai bentuk tekanan agar tetap patuh.
Dokumen tersebut kemudian dijadikan alat untuk mengendalikan dan mengancam para pejabat yang tidak mengikuti arahan. Dengan cara itu, pelaku leluasa meminta setoran uang kepada sedikitnya 16 kepala organisasi, perangkat daerah, dan pejabat lainnya. Adapun total permintaan uang disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah, dengan nominal bervariasi dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Selain itu, pelaku juga diduga mengakali anggaran daerah dengan meminta potongan hingga 50% dari alokasi yang telah disusun. Dari hasil praktik tersebut, KPK menduga tersangka telah mengantongi sekira 2,7 miliar rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan awal, tim KPK kemudian membawa 13 orang diantaranya ke Jakarta pada hari Sabtu 11 April 2026 untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Jadi karena waktunya juga di sana kurang cukup ya, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu didalami, maka 13 orang ini dibawa ke Gedung Merah Putih ini. 13 orang tersebut yaitu Saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, Saudara YOG selaku ADC atau Ajudan Bupati, Saudara WIN Kepala Dinas PUPR, kemudian Saudara HAR Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Saudara YWL Kabag Umum Setda ya Kabupaten Tulungagung, kemudian Saudara YAN Kepala Dinas Pertanian, Saudara AWD, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Saudara APU, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Saudara MAC, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Saudara RPI, Kepala Dinas Sosial, Saudara OSH, stafnya Saudara YWL, Saudara JAT, adik kandung Bupati, kemudian Saudara SUG, ADC, Bupati atau Ajudan. Selain itu, dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, beberapa pasang sepatu, ya, serta uang tunai senilai 335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai 2,7 miliar yang telah diterima oleh GWS dari permintaannya yang 5 miliar. Selain itu, dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GWS juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan dalam lelang. GWS juga diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security di OPD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan Saudara YOG ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar ya. Jadi kenapa ada perbedaan? Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo diduga mengantongi uang sebesar 2,7 miliar rupiah
dari praktik pemerasan terhadap para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Informasi ini disampaikan langsung oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu 11 April malam hari. Dari hasil penyidikan, KPK menemukan bahwa Gatot diduga mengantongi uang hingga miliaran rupiah dari sejumlah OPD. Kasus ini bermula setelah pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Para pejabat diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai alat tekanan. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk mengendalikan dan memaksa pejabat agar memberikan setoran uang. Total permintaan uang kepada OPD disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah. Sementara itu, realisasi uang yang telah diterima Gatot diperkirakan mencapai 2,7 miliar rupiah. Dalam menjalankan aksinya, Gatot Sunu dibantu ajudannya yakni Dwi Yoga Ambal yang bertugas menagih setoran ke 16 OPD. Besaran pungutan bervariasi mulai dari 15 juta rupiah hingga 2,8 miliar rupiah untuk setiap instansi. Selain itu, Gatot juga diduga memotong anggaran OPD hingga 50% dari setiap penambahan anggaran. Tak hanya pemerasan, ia juga disinyalir sebagai pengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk menguntungkan pihak tertentu. Selanjutnya dalam proses pengumpulan jatah, GWS memerintahkan YOG, tadi YOG itu adalah ajudan ya, memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GWS, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berhutang. Terus saja, YOG ini akan nagih sesuai dengan keperluan dari GWS. Dalam praktiknya, setiap kali terdapat permintaan dari GWS, YOG ini akan tadi. Nah, kalau YOG tidak bisa, nah dia biasanya nyuruh pengawal yang lain, yaitu saudara SUG selaku RSC atau ajudan bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada kepala OPD saat GWS ada kebutuhan. Jadi setiap ada kebutuhan, ini kebutuhan pribadi nih, membeli apa, kemudian atau pergi kemana, perlu uang, GWS-nya langsung si YOG itu nagih. Dia punya catatannya nih, di OPD ini punya utang berapa ke bupati, ke GWS, di ini terus gitu, sehingga dia nagih sesuai dengan catatan yang dia miliki. Dari total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar ya. Jadi kenapa ada perbedaan ya antara 5 miliar permintaan dengan 2,7 miliar yang sudah terrealisasi tadi. Nah, permintaan itu kalau misalkan setiap ada tambah tadi ya, tambah anggaran dan lain-lain, sudah jelas mintanya 50%. Dianggap utang. Berarti itu permintaan. Nah, untuk penerimaannya, realisasi penerimaannya sesuai dengan kebutuhan GWS. Jadi hari ini butuh berapa ya dia minta. Mungkin seminggu lagi butuh berapa ya dia minta gitu. Jadi tidak langsung juga yang tadi diberikan tambahan itu yang 50% dia ambil. Karena memang juga anggarannya belum masuk juga gitu. Tapi itu sudah tercatat sebagai utang. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu bermerek ya tentunya, kemudian pembayaran berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Walaupun sebetulnya yang bersangkutan juga selaku bupati sudah punya anggaran operasional ya atau dana operasional. Uang tersebut juga digunakan GWS untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ini berdasarkan pengakuan dari saudara YOG. Saya mau disampaikan Pak. Ada permintaan maaf Pak. Ada permintaan maaf. Halo. Mohon maaf dong Pak. Pak itu dapat modus.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Tulungagung yakni Gatot Sunuwibowo bersama ajudannya Dwi Yogambal sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penetapan tersangka dilakukan merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat 10 April 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Kasus ini mengungkap modus operandi yang sistematis dengan menekan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Praktik tersebut bermula setelah Bupati melantik sejumlah pejabat di Pemkab Tulungagung. Para pejabat diminta menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai bentuk tekanan agar tetap patuh. Dokumen tersebut kemudian dijadikan alat untuk mengendalikan dan mengancam para pejabat yang tidak mengikuti arahan. Dengan cara itu, pelaku leluasa meminta setoran uang kepada sedikitnya 16 kepala organisasi, perangkat daerah, dan pejabat lainnya. Adapun total permintaan uang disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah, dengan nominal bervariasi dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Selain itu, pelaku juga diduga mengakali anggaran daerah dengan meminta potongan hingga 50% dari alokasi yang telah disusun. Dari hasil praktik tersebut, KPK menduga tersangka telah mengantongi sekira 2,7 miliar rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan awal, tim KPK kemudian membawa 13 orang diantaranya ke Jakarta pada hari Sabtu 11 April 2026 untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Jadi karena waktunya juga di sana kurang cukup ya, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu didalami, maka 13 orang ini dibawa ke Gedung Merah Putih ini. 13 orang tersebut yaitu Saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, Saudara YOG selaku ADC atau Ajudan Bupati, Saudara WIN Kepala Dinas PUPR, kemudian Saudara HAR Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Saudara YUL Kabag Umum Setda ya Kabupaten Tulungagung, kemudian Saudara YAN Kepala Dinas Pertanian, Saudara AWD Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Saudara APU Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Saudara MAC Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Saudara RPI Kepala Dinas Sosial, Saudara OSH stafnya Saudara YUL, Saudara JAT adik kandung Bupati, kemudian Saudara SUG ADC Bupati atau Ajudan. Selain itu, dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, beberapa pasang sepatu, ya, serta uang tunai senilai 335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai 2,7 miliar yang telah diterima oleh GWS dari permintaannya yang 5 miliar. Selain itu, dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GWS juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan dalam lelang. GWS juga diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security di OPD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan Saudara YOG
ADC atau ajudan bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar, ya. Jadi kenapa ada perbedaan? Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo diduga mengantongi uang sebesar 2,7 miliar rupiah dari praktik pemerasan terhadap para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Informasi ini disampaikan langsung oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu 11 April malam hari. Dari hasil penyidikan, KPK menemukan bahwa Gatut diduga mengantongi uang hingga miliaran rupiah dari sejumlah OPD. Kasus ini bermula setelah pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Para pejabat diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai alat tekanan. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk mengendalikan dan memaksa pejabat agar memberikan setoran uang. Total permintaan uang kepada OPD disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah. Sementara itu, realisasi uang yang telah diterima Gatut diperkirakan mencapai 2,7 miliar rupiah. Dalam menjalankan aksinya, Gatut Sunu dibantu ajudannya yakni Dwi Yoga Ambal yang bertugas menagih setoran ke 16 OPD. Besaran pungutan bervariasi mulai dari 15 juta rupiah hingga 2,8 miliar rupiah untuk setiap instansi. Selain itu, Gatut juga diduga memotong anggaran OPD hingga 50% dari setiap penambahan anggaran. Tak hanya pemerasan, ia juga disinyalir sebagai pengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk menguntungkan pihak tertentu. Selanjutnya dalam proses pengumpulan jatah, GWS memerintahkan YOG, tadi YOG itu adalah ajudan ya, memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GWS, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berhutang. Terus saja, YOG ini akan menagih sesuai dengan keperluan dari GWS. Dalam praktiknya, setiap kali terdapat permintaan dari GWS, YOG ini akan tadi. Nah, kalau YOG tidak bisa, nah dia biasanya nyuruh pengawal yang lain, yaitu saudara SUG, selaku RSC atau ajudan bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada kepala OPD saat GWS ada kebutuhan. Jadi setiap ada kebutuhan, ini kebutuhan pribadi nih, membeli apa, kemudian atau pergi kemana, perlu uang, GWS-nya langsung si YOG itu nagih. Dia punya catatannya nih, di OPD ini punya utang berapa ke Bupati, ke GWS, di ini terus gitu, sehingga dia nagih sesuai dengan catatan yang dia miliki. Dari total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar. Ya. Jadi, kenapa ada perbedaan ya antara 5 miliar permintaan dengan 2,7 miliar yang sudah terrealisasi tadi? Nah, permintaan itu kalau misalkan setiap ada tambah tadi ya, tambah anggaran dan lain-lain, sudah jelas mintanya 50%, dianggap utang, berarti itu permintaan. Nah, untuk penerimaannya, realisasi penerimaannya sesuai dengan kebutuhan GWS. Jadi hari ini butuh berapa ya dia minta, mungkin seminggu lagi butuh berapa ya dia minta gitu. Jadi
Tidak langsung juga yang tadi diberikan tambahan itu yang 50% dia ambil. Karena memang juga anggarannya belum masuk juga gitu. Tapi itu sudah tercatat sebagai hutang. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu bermerek ya tentunya, kemudian pembayaran berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Walaupun sebetulnya yang bersangkutan juga selaku bupati sudah punya anggaran operasional ya atau dana operasional. Uang tersebut juga digunakan GWS untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ini berdasarkan pengakuan dari saudara YOG. Saya mau disampaikan Pak. Ada permintaan maaf Pak. Ada permintaan maaf Pak. Mohon maaf dong Pak. Pak itu dapat modus. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Tulungagung yakni Gatut Sunuwibowo bersama ajudannya Dwi Yogambala sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penetapan tersangka dilakukan merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat 10 April 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Kasus ini mengungkap modus operandi yang sistematis dengan menekan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Praktik tersebut bermula setelah Bupati melantik sejumlah pejabat di Pemkab Tulungagung. Para pejabat diminta menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai bentuk tekanan agar tetap patuh. Dokumen tersebut kemudian dijadikan alat untuk mengendalikan dan mengancam para pejabat yang tidak mengikuti arahan. Dengan cara itu, pelaku leluasa meminta setoran uang kepada sedikitnya 16 kepala organisasi, perangkat daerah, dan pejabat lainnya. Adapun total permintaan uang disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah, dengan nominal bervariasi dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Selain itu, pelaku juga diduga mengakali anggaran daerah dengan meminta potongan hingga 50% dari alokasi yang telah disusun. Dari hasil praktik tersebut, KPK menduga tersangka telah mengantongi sekira 2,7 miliar rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan awal, tim KPK kemudian membawa 13 orang diantaranya ke Jakarta pada hari Sabtu 11 April 2026 untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Jadi karena waktunya juga di sana kurang cukup ya, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu didalami, maka 13 orang ini dibawa ke Gedung Merah Putih ini. 13 orang tersebut yaitu Saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, Saudara YOG selaku ADC atau Ajudan Bupati, Saudara WIN Kepala Dinas PUPR, kemudian Saudara HAR Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Saudara YUL Kabag Umum Setda ya Kabupaten Tulungagung, kemudian Saudara YAN Kepala Dinas Pertanian, Saudara AWD, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Saudara APU, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Saudara MAC, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Saudara RPI, Kepala Dinas Sosial, Saudara OSH, stafnya Saudara YUL, Saudara JAT, adik kandung Bupati, kemudian Saudara SUG, ADC, Bupati atau Ajudan. Selain itu, dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, beberapa pasang sepatu,
ya, serta uang tunai senilai 335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai 2,7 miliar yang telah diterima oleh GWS dari permintaannya yang 5 miliar. Selain itu, dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GWS juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan dalam lelang. GWS juga diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security di OPD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan Saudara YOG ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar, ya. Jadi kenapa ada perbedaan? Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo diduga mengantongi uang sebesar 2,7 miliar rupiah dari praktik pemerasan terhadap para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Informasi ini disampaikan langsung oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu 11 April malam hari. Dari hasil penyidikan, KPK menemukan bahwa Gatut diduga mengantongi uang hingga miliaran rupiah dari sejumlah OPD. Kasus ini bermula setelah pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Para pejabat diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai alat tekanan. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk mengendalikan dan memaksa pejabat agar memberikan setoran uang. Total permintaan uang kepada OPD disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah. Sementara itu, realisasi uang yang telah diterima Gatut diperkirakan mencapai 2,7 miliar rupiah. Dalam menjalankan aksinya, Gatut Sunu dibantu ajudannya yakni Dwi Yoga Ambal yang bertugas menagih setoran ke 16 OPD. Besaran pungutan bervariasi mulai dari 15 juta rupiah hingga 2,8 miliar rupiah untuk setiap instansi. Selain itu, Gatut juga diduga memotong anggaran OPD hingga 50% dari setiap penambahan anggaran. Tak hanya pemerasan, ia juga disinyalir sebagai pengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk menguntungkan pihak tertentu. Selanjutnya dalam proses pengumpulan jatah, GWS memerintahkan YOG, tadi YOG itu adalah ajudan ya, memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GWS, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berhutang. Terus saja, YOG ini akan menagih sesuai dengan keperluan dari GWS. Dalam praktiknya, setiap kali terdapat permintaan dari GWS, YOG ini akan tadi. Nah, kalau YOG tidak bisa, nah dia biasanya nyuruh pengawal yang lain, yaitu saudara SUG, selaku RSC atau ajudan bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada
kepala OPD saat GWS ada kebutuhan. Jadi setiap ada kebutuhan, ini kebutuhan pribadi nih, membeli apa, kemudian atau pergi kemana, perlu uang, GWS-nya langsung si YOG itu nagih. Dia punya catatannya nih, di OPD ini punya utang berapa ke Bupati, ke GWS, di ini terus gitu, sehingga dia nagih sesuai dengan catatan yang dia miliki. Dari total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar. Ya. Jadi kenapa ada perbedaan ya antara 5 miliar permintaan dengan 2,7 miliar yang sudah terrealisasi tadi. Nah, permintaan itu kalau misalkan setiap ada tambah tadi ya, tambah anggaran dan lain-lain, sudah jelas mintanya 50%. Dianggap utang. Berarti itu permintaan. Nah, untuk penerimaannya, realisasi penerimaannya sesuai dengan kebutuhan GWS. Jadi hari ini butuh berapa ya dia minta. Mungkin seminggu lagi butuh berapa ya dia minta. Gitu. Jadi tidak langsung juga yang tadi berikan tambahan itu yang 50% dia ambil. Karena memang juga anggarannya belum masuk juga gitu. Tapi itu sudah tercatat sebagai utang. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu bermerek ya tentunya, kemudian pembayaran berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Walaupun sebetulnya yang bersangkutan juga selaku bupati sudah punya anggaran operasional ya atau dana operasional. Uang tersebut juga digunakan GWS untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ini berdasarkan pengakuan dari saudara YOG. Ada permintaan maaf, Pak. Ada permintaan maaf, Pak. Aduh, mohon maaf dong, Pak. Pak itu dapat modus. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Tulungagung yakni Gatut Sunuwibowo bersama ajudannya Dwi Yogambala sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penetapan tersangka dilakukan merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat 10 April 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Kasus ini mengungkap modus operandi yang sistematis dengan menekan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Praktik tersebut bermula setelah Bupati melantik sejumlah pejabat di Pemkab Tulungagung. Para pejabat diminta menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai bentuk tekanan agar tetap patuh. Dokumen tersebut kemudian dijadikan alat untuk mengendalikan dan mengancam para pejabat yang tidak mengikuti arahan. Dengan cara itu, pelaku leluasa meminta setoran uang kepada sedikitnya 16 kepala organisasi, perangkat daerah, dan pejabat lainnya. Adapun total permintaan uang disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah, dengan nominal bervariasi dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Selain itu, pelaku juga diduga mengakali anggaran daerah dengan meminta potongan hingga 50% dari alokasi yang telah disusun. Dari hasil praktik tersebut, KPK menduga tersangka telah mengantongi sekira 2,7 miliar rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan awal, tim KPK kemudian membawa 13 orang diantaranya ke Jakarta pada hari Sabtu 11 April 2026 untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Jadi karena waktunya juga di sana kurang cukup ya, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu didalami, maka 13 orang ini
dibawa ke Gedung Merah Putih ini. 13 orang tersebut yaitu Saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, Saudara YOG selaku ADC atau Ajudan Bupati, Saudara WIN Kepala Dinas PUPR, kemudian Saudara HAR Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Saudara YUL Kabag Umum Setda ya Kabupaten Tulungagung, kemudian Saudara YAN Kepala Dinas Pertanian, Saudara AWD Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Saudara APU Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Saudara MAC Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Saudara RPI Kepala Dinas Sosial, Saudara OSH stafnya Saudara YUL, Saudara JAT adik kandung Bupati, kemudian Saudara SUG ADC Bupati atau Ajudan. Selain itu, dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, beberapa pasang sepatu, ya, serta uang tunai senilai 335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai 2,7 miliar yang telah diterima oleh GWS dari permintaannya yang 5 miliar. Selain itu, dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GWS juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan dalam lelang. GWS juga diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security di OPD-OPD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan Saudara YOG ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026, sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar, ya. Jadi kenapa ada perbedaan? Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo diduga mengantongi uang sebesar 2,7 miliar rupiah dari praktik pemerasan terhadap para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Informasi ini disampaikan langsung oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu 11 April malam hari. Dari hasil penyidikan, KPK menemukan bahwa Gatut diduga mengantongi uang hingga miliaran rupiah dari sejumlah OPD. Kasus ini bermula setelah pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Para pejabat diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai alat tekanan. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk mengendalikan dan memaksa pejabat agar memberikan setoran uang. Total permintaan uang kepada OPD disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah. Sementara itu, realisasi uang yang telah diterima Gatut diperkirakan mencapai 2,7 miliar rupiah. Dalam menjalankan aksinya, Gatut Sunu dibantu ajudannya yakni Dwi Yoga Ambal yang bertugas menagih setoran ke 16 OPD. Besaran pungutan bervariasi mulai dari 15 juta rupiah hingga 2,8 miliar rupiah untuk setiap instansi.
Selain itu, Gatot juga diduga memotong anggaran OPD hingga 50% dari setiap penambahan anggaran. Tak hanya pemerasan, ia juga disinyalir sebagai pengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk menguntungkan pihak tertentu. Selanjutnya dalam proses pengumpulan jatah, GWS memerintahkan YOG, tadi YOG itu adalah ajudan ya, memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GWS, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berhutang. Terus saja, YOG ini akan nagih sesuai dengan keperluan dari GWS. Dalam praktiknya, setiap kali terdapat permintaan dari GWS, YOG ini akan tadi. Nah, kalau YOG tidak bisa, nah dia biasanya nyuruh pengawal yang lain, yaitu saudara SUG, selaku RSC atau ajudan bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada kepala OPD saat GWS ada kebutuhan. Jadi setiap ada kebutuhan, ini kebutuhan pribadi nih, membeli apa, kemudian atau pergi kemana, perlu uang, GWS-nya langsung si YOG itu nagih. Dia punya catatannya nih, di OPD ini punya utang berapa ke Bupati, ke GWS, di ini terus gitu, sehingga dia nagih sesuai dengan catatan yang dia miliki. Dari total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar. Ya. Jadi, kenapa ada perbedaan ya antara 5 miliar permintaan dengan 2,7 miliar yang sudah terrealisasi tadi? Nah, permintaan itu, kalau misalkan setiap ada tambah tadi ya, tambah anggaran dan lain-lain, sudah jelas mintanya 50%. Dianggap utang. Berarti itu permintaan. Nah, untuk penerimaannya, realisasi penerimaannya sesuai dengan kebutuhan GWS. Jadi, hari ini butuh berapa, ya dia minta. Mungkin seminggu lagi butuh berapa, ya dia minta. Gitu. Jadi, tidak langsung juga yang tadi berikan tambahan itu yang 50% dia ambil, karena memang juga anggarannya belum masuk juga gitu, tapi itu sudah tercatat sebagai utang. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu bermerek ya tentunya, kemudian pembayaran berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Walaupun sebetulnya yang bersangkutan juga selaku bupati sudah punya anggaran operasional ya, atau dana operasional. Uang tersebut juga digunakan GWS untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ini berdasarkan pengakuan dari saudara YOG. Ada permintaan maaf, Pak. Ada permintaan maaf, Pak. Halo. Mohon maaf dong, Pak. Pak itu dapat modus. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Tulungagung yakni Gatot Sunuwibowo bersama ajudannya Dwi Yogambal sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penetapan tersangka dilakukan merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat 10 April 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Kasus ini mengungkap modus operandi yang sistematis dengan menekan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Praktik tersebut bermula setelah Bupati melantik sejumlah pejabat di Pemkab Tulungagung. Para pejabat diminta menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai bentuk tekanan agar tetap patuh. Dokumen tersebut kemudian dijadikan alat untuk mengendalikan dan mengancam para pejabat yang tidak mengikuti arahan.
Dengan cara itu, pelaku leluasa meminta setoran uang kepada sedikitnya 16 kepala organisasi, perangkat daerah, dan pejabat lainnya. Adapun total permintaan uang disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah, dengan nominal bervariasi dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Selain itu, pelaku juga diduga mengakali anggaran daerah dengan meminta potongan hingga 50% dari alokasi yang telah disusun. Dari hasil praktik tersebut, KPK menduga tersangka telah mengantongi sekira 2,7 miliar rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan awal, tim KPK kemudian membawa 13 orang diantaranya ke Jakarta pada hari Sabtu 11 April 2026 untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Jadi karena waktunya juga di sana kurang cukup ya, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu didalami, maka 13 orang ini dibawa ke Gedung Merah Putih ini. 13 orang tersebut yaitu Saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, Saudara YOG selaku ADC atau Ajudan Bupati, Saudara WIN Kepala Dinas PUPR, kemudian Saudara HAR Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Saudara YUL Kabag Umum Setda ya Kabupaten Tulungagung, kemudian Saudara YAN Kepala Dinas Pertanian, Saudara AWD, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Saudara APU, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Saudara MAC, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Saudara RPI, Kepala Dinas Sosial, Saudara OSH, stafnya Saudara YUL, Saudara JAT, adik kandung Bupati, kemudian Saudara SUG, ADC, Bupati atau Ajudan. Selain itu, dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, beberapa pasang sepatu, ya, serta uang tunai senilai 335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai 2,7 miliar yang telah diterima oleh GWS dari permintaannya yang 5 miliar. Selain itu, dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GWS juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan dalam lelang. GWS juga diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security di OPD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan Saudara YOG ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar ya. Jadi kenapa ada perbedaan? Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo diduga mengantongi uang sebesar 2,7 miliar rupiah dari praktik pemerasan terhadap para pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu 11 April malam hari. Dari hasil penyidikan, KPK menemukan bahwa Gatot diduga mengantongi uang hingga miliaran rupiah dari sejumlah OPD. Kasus ini bermula setelah pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Para pejabat diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai alat tekanan. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk mengendalikan dan memaksa pejabat agar memberikan setoran uang. Total permintaan uang kepada OPD disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah. Sementara itu, realisasi uang yang telah diterima Gatot diperkirakan mencapai 2,7 miliar rupiah. Dalam menjalankan aksinya, Gatot Sunu dibantu ajudannya yakni Dwi Yoga Ambal yang bertugas menagih setoran ke 16 OPD. Besaran pungutan bervariasi mulai dari 15 juta rupiah hingga 2,8 miliar rupiah untuk setiap instansi. Selain itu, Gatot juga diduga memotong anggaran OPD hingga 50% dari setiap penambahan anggaran. Tak hanya pemerasan, ia juga disinyalir sebagai pengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk menguntungkan pihak tertentu. Selanjutnya dalam proses pengumpulan jatah, GWS memerintahkan YOG, tadi YOG itu adalah ajudan ya, memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GWS, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berhutang. Terus saja, YOG ini akan menagih sesuai dengan keperluan dari GWS. Dalam praktiknya, setiap kali terdapat permintaan dari GWS, YOG ini akan tadi. Nah, kalau YOG tidak bisa, nah dia biasanya nyuruh pengawal yang lain, yaitu saudara SUG selaku RSC atau ajudan bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada kepala OPD saat GWS ada kebutuhan. Jadi setiap ada kebutuhan, ini kebutuhan pribadi nih, membeli apa, kemudian atau pergi kemana, perlu uang, GWS-nya langsung si YOG itu nagih. Dia punya catatannya nih, di OPD ini punya utang berapa ke bupati, ke GWS, di ini terus gitu, sehingga dia nagih sesuai dengan catatan yang dia miliki. Dari total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar ya. Jadi kenapa ada perbedaan ya antara 5 miliar permintaan dengan 2,7 miliar yang sudah terrealisasi tadi. Nah, permintaan itu kalau misalkan setiap ada tambah tadi ya, tambah anggaran dan lain-lain, sudah jelas mintanya 50%. Dianggap utang. Berarti itu permintaan. Nah, untuk penerimaannya, realisasi penerimaannya sesuai dengan kebutuhan GWS. Jadi hari ini butuh berapa ya dia minta. Mungkin seminggu lagi butuh berapa ya dia minta gitu. Jadi tidak langsung juga yang tadi diberikan tambahan itu yang 50% dia ambil. Karena memang juga anggarannya belum masuk juga gitu. Tapi itu sudah tercatat sebagai hutang. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu bermerek ya tentunya, kemudian pembayaran berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Walaupun sebetulnya yang bersangkutan juga selaku bupati sudah punya anggaran operasional ya atau dana operasional. Uang tersebut juga digunakan GWS untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ini berdasarkan pengakuan dari saudara YOG. Ada permintaan apa? Ada permintaan apa? Aduh, halo. Mohon maaf doang, Pak. Pak itu dapat modus.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Tulungagung yakni Gatot Sunuwibowo bersama ajudannya Dwi Yogambala sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penetapan tersangka dilakukan merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat 10 April 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Kasus ini mengungkap modus operandi yang sistematis dengan menekan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Praktik tersebut bermula setelah Bupati melantik sejumlah pejabat di Pemkab Tulungagung. Para pejabat diminta menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai bentuk tekanan agar tetap patuh. Dokumen tersebut kemudian dijadikan alat untuk mengendalikan dan mengancam para pejabat yang tidak mengikuti arahan. Dengan cara itu, pelaku leluasa meminta setoran uang kepada sedikitnya 16 kepala organisasi, perangkat daerah, dan pejabat lainnya. Adapun total permintaan uang disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah, dengan nominal bervariasi dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Selain itu, pelaku juga diduga mengakali anggaran daerah dengan meminta potongan hingga 50% dari alokasi yang telah disusun. Dari hasil praktik tersebut, KPK menduga tersangka telah mengantongi sekira 2,7 miliar rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan awal, tim KPK kemudian membawa 13 orang diantaranya ke Jakarta pada hari Sabtu 11 April 2026 untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Jadi karena waktunya juga di sana kurang cukup ya, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu didalami, maka 13 orang ini dibawa ke Gedung Merah Putih ini. 13 orang tersebut yaitu Saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, Saudara YOG selaku ADC atau Ajudan Bupati, Saudara WIN Kepala Dinas PUPR, kemudian Saudara HAR Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Saudara YUL Kabag Umum Setda ya Kabupaten Tulungagung, kemudian Saudara YAN Kepala Dinas Pertanian, Saudara AWD Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Saudara APU Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Saudara MAC Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Saudara RPI Kepala Dinas Sosial, Saudara OSH stafnya Saudara YUL, Saudara JAT adik kandung Bupati, kemudian Saudara SUG ADC Bupati atau Ajudan. Selain itu, dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, beberapa pasang sepatu, ya, serta uang tunai senilai 335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai 2,7 miliar yang telah diterima oleh GWS dari permintaannya yang 5 miliar. Selain itu, dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GWS juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan dalam lelang. GWS juga diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security di OPD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan Saudara YOG
ADC atau ajudan bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar, ya. Jadi kenapa ada perbedaan? Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo diduga mengantongi uang sebesar 2,7 miliar rupiah dari praktik pemerasan terhadap para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Informasi ini disampaikan langsung oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu 11 April malam hari. Dari hasil penyidikan, KPK menemukan bahwa Gatut diduga mengantongi uang hingga miliaran rupiah dari sejumlah OPD. Kasus ini bermula setelah pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Para pejabat diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai alat tekanan. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk mengendalikan dan memaksa pejabat agar memberikan setoran uang. Total permintaan uang kepada OPD disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah. Sementara itu, realisasi uang yang telah diterima Gatut diperkirakan mencapai 2,7 miliar rupiah. Dalam menjalankan aksinya, Gatut Sunu dibantu ajudannya yakni Dwi Yoga Ambal yang bertugas menagih setoran ke 16 OPD. Besaran pungutan bervariasi mulai dari 15 juta rupiah hingga 2,8 miliar rupiah untuk setiap instansi. Selain itu, Gatut juga diduga memotong anggaran OPD hingga 50% dari setiap penambahan anggaran. Tak hanya pemerasan, ia juga disinyalir sebagai pengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk menguntungkan pihak tertentu. Selanjutnya dalam proses pengumpulan jatah, GWS memerintahkan YOG, tadi YOG itu adalah ajudan ya, memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GWS, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berhutang. Terus saja, YOG ini akan menagih sesuai dengan keperluan dari GWS. Dalam praktiknya, setiap kali terdapat permintaan dari GWS, YOG ini akan tadi. Nah, kalau YOG tidak bisa, nah dia biasanya nyuruh pengawal yang lain, yaitu saudara SUG, selaku RSC atau ajudan bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada kepala OPD saat GWS ada kebutuhan. Jadi setiap ada kebutuhan, ini kebutuhan pribadi nih, membeli apa, kemudian atau pergi kemana, perlu uang, GWS-nya langsung si YOG itu nagih. Dia punya catatannya nih, di OPD ini punya utang berapa ke Bupati, ke GWS, di ini terus gitu, sehingga dia nagih sesuai dengan catatan yang dia miliki. Dari total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar. Ya. Jadi, kenapa ada perbedaan ya antara 5 miliar permintaan dengan 2,7 miliar yang sudah terrealisasi tadi. Nah, permintaan itu, kalau misalkan setiap ada tambah tadi ya, tambah anggaran dan lain-lain, sudah jelas mintanya 50%. Dianggap utang. Berarti itu permintaan. Nah, untuk penerimaannya, realisasi penerimaannya sesuai dengan kebutuhan GWS. Jadi, hari ini butuh berapa, ya dia minta. Mungkin seminggu lagi butuh berapa, ya dia minta. Gitu. Jadi,
tidak langsung juga yang tadi diberikan tambahan itu yang 50% dia ambil. Karena memang juga anggarannya belum masuk juga gitu. Tapi itu sudah tercatat sebagai hutang. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu bermerek ya tentunya, kemudian pembayaran berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Walaupun sebetulnya yang bersangkutan juga selaku bupati sudah punya anggaran operasional ya atau dana operasional. Uang tersebut juga digunakan GWS untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ini berdasarkan pengakuan dari saudara YOG. Ada permintaan maaf, Pak. Ada permintaan maaf, Pak. Halo. Mohon maaf dong, Pak. Pak itu dapat modus. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Tulungagung yakni Gatut Sunuwibowo bersama ajudannya Dwi Yogambal sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penetapan tersangka dilakukan merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat 10 April 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Kasus ini mengungkap modus operandi yang sistematis dengan menekan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Praktik tersebut bermula setelah Bupati melantik sejumlah pejabat di Pemkab Tulungagung. Para pejabat diminta menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai bentuk tekanan agar tetap patuh. Dokumen tersebut kemudian dijadikan alat untuk mengendalikan dan mengancam para pejabat yang tidak mengikuti arahan. Dengan cara itu, pelaku leluasa meminta setoran uang kepada sedikitnya 16 kepala organisasi, perangkat daerah, dan pejabat lainnya. Adapun total permintaan uang disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah, dengan nominal bervariasi dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Selain itu, pelaku juga diduga mengakali anggaran daerah dengan meminta potongan hingga 50% dari alokasi yang telah disusun. Dari hasil praktik tersebut, KPK menduga tersangka telah mengantongi sekira 2,7 miliar rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan awal, tim KPK kemudian membawa 13 orang diantaranya ke Jakarta pada hari Sabtu 11 April 2026 untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Jadi karena waktunya juga di sana kurang cukup ya, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu didalami, maka 13 orang ini dibawa ke Gedung Merah Putih ini. 13 orang tersebut yaitu Saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, Saudara YOG selaku ADC atau Ajudan Bupati, Saudara WIN Kepala Dinas PUPR, kemudian Saudara HAR Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Saudara YUL Kabag Umum Setda ya Kabupaten Tulungagung, kemudian Saudara YAN Kepala Dinas Pertanian, Saudara AWD, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Saudara APU, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Saudara MAC, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Saudara RPI, Kepala Dinas Sosial, Saudara OSH, stafnya Saudara YUL, Saudara JAT, adik kandung Bupati, kemudian Saudara SUG, ADC, Bupati atau Ajudan. Selain itu, dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, beberapa pasang sepatu,
ya, serta uang tunai senilai 335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai 2,7 miliar yang telah diterima oleh GWS dari permintaannya yang 5 miliar. Selain itu, dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GWS juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan dalam lelang. GWS juga diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security di OPD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan Saudara YOG ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar, ya. Jadi kenapa ada perbedaan? Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo diduga mengantongi uang sebesar 2,7 miliar rupiah dari praktik pemerasan terhadap para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Informasi ini disampaikan langsung oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu 11 April malam hari. Dari hasil penyidikan, KPK menemukan bahwa Gatut diduga mengantongi uang hingga miliaran rupiah dari sejumlah OPD. Kasus ini bermula setelah pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Para pejabat diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai alat tekanan. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk mengendalikan dan memaksa pejabat agar memberikan setoran uang. Total permintaan uang kepada OPD disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah. Sementara itu, realisasi uang yang telah diterima Gatut diperkirakan mencapai 2,7 miliar rupiah. Dalam menjalankan aksinya, Gatut Sunu dibantu ajudannya yakni Dwi Yoga Ambal yang bertugas menagih setoran ke 16 OPD. Besaran pungutan bervariasi mulai dari 15 juta rupiah hingga 2,8 miliar rupiah untuk setiap instansi. Selain itu, Gatut juga diduga memotong anggaran OPD hingga 50% dari setiap penambahan anggaran. Tak hanya pemerasan, ia juga disinyalir sebagai pengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk menguntungkan pihak tertentu. Selanjutnya dalam proses pengumpulan jatah, GWS memerintahkan YOG, tadi YOG itu adalah ajudan ya, memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GWS, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berhutang. Terus saja, YOG ini akan nagih sesuai dengan keperluan dari GWS. Dalam praktiknya, setiap kali terdapat permintaan dari GWS, YOG ini akan tadi. Nah, kalau YOG tidak bisa, nah dia biasanya nyuruh pengawal yang lain, yaitu saudara SUG, selaku RSC atau ajudan bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada
kepala OPD saat GWS ada kebutuhan. Jadi setiap ada kebutuhan, ini kebutuhan pribadi nih, membeli apa, kemudian atau pergi kemana, perlu uang, GWS-nya langsung si YOG itu nagih. Dia punya catatannya nih, di OPD ini punya utang berapa ke Bupati, ke GWS, di ini terus gitu, sehingga dia nagih sesuai dengan catatan yang dia miliki. Dari total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar. Ya. Jadi kenapa ada perbedaan ya antara 5 miliar permintaan dengan 2,7 miliar yang sudah terrealisasi tadi. Nah, permintaan itu kalau misalkan setiap ada tambah tadi ya, tambah anggaran dan lain-lain, sudah jelas mintanya 50%. Dianggap utang. Berarti itu permintaan. Nah, untuk penerimaannya, realisasi penerimaannya sesuai dengan kebutuhan GWS. Jadi hari ini butuh berapa ya dia minta. Mungkin seminggu lagi butuh berapa ya dia minta gitu. Jadi tidak langsung juga yang tadi berikan tambahan itu yang 50% dia ambil, karena memang juga anggarannya belum masuk juga gitu, tapi itu sudah tercatat sebagai utang. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu bermerek ya tentunya, kemudian pembayaran berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Walaupun sebetulnya yang bersangkutan juga selaku bupati sudah punya anggaran operasional ya, atau dana operasional. Uang tersebut juga digunakan GWS untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ini berdasarkan pengakuan dari saudara YOG. Ada permintaan apa? Ada permintaan apa? Mohon maaf dong, Pak. Pak itu dapat modus. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Tulungagung yakni Gatot Sunuwibowo bersama ajudannya Dwi Yogambal sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penetapan tersangka dilakukan merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat 10 April 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Kasus ini mengungkap modus operandi yang sistematis dengan menekan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Praktik tersebut bermula setelah Bupati melantik sejumlah pejabat di Pemkab Tulungagung. Para pejabat diminta menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai bentuk tekanan agar tetap patuh. Dokumen tersebut kemudian dijadikan alat untuk mengendalikan dan mengancam para pejabat yang tidak mengikuti arahan. Dengan cara itu, pelaku leluasa meminta setoran uang kepada sedikitnya 16 kepala organisasi, perangkat daerah, dan pejabat lainnya. Adapun total permintaan uang disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah, dengan nominal bervariasi dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Selain itu, pelaku juga diduga mengakali anggaran daerah dengan meminta potongan hingga 50% dari alokasi yang telah disusun. Dari hasil praktik tersebut, KPK menduga tersangka telah mengantongi sekira 2,7 miliar rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan awal, tim KPK kemudian membawa 13 orang diantaranya ke Jakarta pada hari Sabtu 11 April 2026 untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Jadi karena waktunya juga di sana kurang cukup ya, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu didalami, maka 13 orang ini
dibawa ke Gedung Merah Putih ini. 13 orang tersebut yaitu Saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, Saudara YOG selaku ADC atau Ajudan Bupati, Saudara WIN Kepala Dinas PUPR, kemudian Saudara HAR Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Saudara YUL Kabag Umum Setda ya Kabupaten Tulungagung, kemudian Saudara YAN Kepala Dinas Pertanian, Saudara AWD Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Saudara APU Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Saudara MAC Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Saudara RPI Kepala Dinas Sosial, Saudara OSH stafnya Saudara YUL, Saudara JAT adik kandung Bupati, kemudian Saudara SUG ADC Bupati atau Ajudan. Selain itu, dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, beberapa pasang sepatu, ya, serta uang tunai senilai 335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai 2,7 miliar yang telah diterima oleh GWS dari permintaannya yang 5 miliar. Selain itu, dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GWS juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan dalam lelang. GWS juga diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security di OPD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan Saudara YOG ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar. Ya. Jadi, kenapa ada perbedaan? Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo diduga mengantongi uang sebesar 2,7 miliar rupiah dari praktik pemerasan terhadap para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Informasi ini disampaikan langsung oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu 11 April malam hari. Dari hasil penyidikan, KPK menemukan bahwa Gatut diduga mengantongi uang hingga miliaran rupiah dari sejumlah OPD. Kasus ini bermula setelah pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Para pejabat diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai alat tekanan. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk mengendalikan dan memaksa pejabat agar memberikan setoran uang. Total permintaan uang kepada OPD disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah. Sementara itu, realisasi uang yang telah diterima Gatut diperkirakan mencapai 2,7 miliar rupiah. Dalam menjalankan aksinya, Gatut Sunu dibantu ajudannya yakni Dwi Yoga Ambal yang bertugas menagih setoran ke 16 OPD. Besaran pungutan bervariasi mulai dari 15 juta rupiah hingga 2,8 miliar rupiah untuk setiap instansi.
Selain itu, Gatot juga diduga memotong anggaran OPD hingga 50% dari setiap penambahan anggaran. Tak hanya pemerasan, ia juga disinyalir sebagai pengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk menguntungkan pihak tertentu. Selanjutnya dalam proses pengumpulan jatah, GWS memerintahkan YOG, tadi YOG itu adalah ajudan ya, memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GWS, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berhutang. Terus saja, YOG ini akan menagih sesuai dengan keperluan dari GWS. Dalam praktiknya, setiap kali terdapat permintaan dari GWS, YOG ini akan tadi. Nah, kalau YOG tidak bisa, nah dia biasanya nyuruh pengawal yang lain, yaitu saudara SUG selaku RSC atau ajudan bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada kepala OPD saat GWS ada kebutuhan. Jadi setiap ada kebutuhan, ini kebutuhan pribadi nih, membeli apa, kemudian atau pergi kemana, perlu uang, GWS-nya langsung si YOG itu nagih. Dia punya catatannya nih, di OPD ini punya utang berapa ke Bupati, ke GWS, di ini terus gitu. Sehingga dia nagih sesuai dengan catatan yang dia miliki. Dari total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar. Ya. Jadi kenapa ada perbedaan ya antara 5 miliar permintaan dengan 2,7 miliar yang sudah terrealisasi tadi. Nah, permintaan itu kalau misalkan setiap ada tambah tadi ya, tambah anggaran dan lain-lain, sudah jelas mintanya 50%. Dianggap utang. Berarti itu permintaan. Nah, untuk penerimaannya, realisasi penerimaannya sesuai dengan kebutuhan GWS. Jadi hari ini butuh berapa, ya dia minta. Mungkin seminggu lagi butuh berapa, ya dia minta. Gitu. Jadi tidak langsung juga yang tadi diberikan tambahan itu, yang 50% dia ambil. Karena memang juga anggarannya belum masuk juga. Gitu. Tapi itu sudah tercatat sebagai utang. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti untuk pembelian sepatu bermerek ya tentunya, kemudian pembayaran berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya, yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Walaupun sebetulnya yang bersangkutan juga selaku bupati sudah punya anggaran operasional ya, atau dana operasional. Uang tersebut juga digunakan GWS untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ini berdasarkan pengakuan dari saudara YOG. Ada permintaan apa? Ada permintaan apa? Aduh, mohon maaf dong, Pak. Pak itu dapat modus. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Tulungagung yakni Gatot Sunuwibowo bersama ajudannya Dwi Yogambala sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penetapan tersangka dilakukan merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat 10 April 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Kasus ini mengungkap modus operandi yang sistematis dengan menekan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Praktik tersebut bermula setelah Bupati melantik sejumlah pejabat di Pemkab Tulungagung. Para pejabat diminta menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai bentuk tekanan agar tetap patuh. Dokumen tersebut kemudian dijadikan alat untuk mengendalikan dan mengancam para pejabat yang tidak mengikuti arahan.
Dengan cara itu, pelaku leluasa meminta setoran uang kepada sedikitnya 16 kepala organisasi, perangkat daerah, dan pejabat lainnya. Adapun total permintaan uang disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah, dengan nominal bervariasi dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Selain itu, pelaku juga diduga mengakali anggaran daerah dengan meminta potongan hingga 50% dari alokasi yang telah disusun. Dari hasil praktik tersebut, KPK menduga tersangka telah mengantongi sekira 2,7 miliar rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan awal, tim KPK kemudian membawa 13 orang diantaranya ke Jakarta pada hari Sabtu 11 April 2026 untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Jadi karena waktunya juga di sana kurang cukup ya, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu didalami, maka 13 orang ini dibawa ke Gedung Merah Putih ini. 13 orang tersebut yaitu Saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, Saudara YOG selaku ADC atau Ajudan Bupati, Saudara WIN Kepala Dinas PUPR, kemudian Saudara HAR Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Saudara YUL Kabag Umum Setda ya Kabupaten Tulungagung, kemudian Saudara YAN Kepala Dinas Pertanian, Saudara AWD, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Saudara APU, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Saudara MAC, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Saudara RPI, Kepala Dinas Sosial, Saudara OSH, stafnya Saudara YUL, Saudara JAT, adik kandung Bupati, kemudian Saudara SUG, ADC, Bupati atau Ajudan. Selain itu, dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, beberapa pasang sepatu, ya, serta uang tunai senilai 335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai 2,7 miliar yang telah diterima oleh GWS dari permintaannya yang 5 miliar. Selain itu, dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GWS juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan dalam lelang. GWS juga diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security di OPD-OPD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan Saudara YOG ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar ya. Jadi kenapa ada perbedaan? Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo diduga mengantongi uang sebesar 2,7 miliar rupiah dari praktik pemerasan terhadap para pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu 11 April malam hari. Dari hasil penyidikan, KPK menemukan bahwa Gatot diduga mengantongi uang hingga miliaran rupiah dari sejumlah OPD. Kasus ini bermula setelah pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Para pejabat diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai alat tekanan. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk mengendalikan dan memaksa pejabat agar memberikan setoran uang. Total permintaan uang kepada OPD disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah. Sementara itu, realisasi uang yang telah diterima Gatot diperkirakan mencapai 2,7 miliar rupiah. Dalam menjalankan aksinya, Gatot Sunu dibantu ajudannya yakni Dwi Yoga Ambal yang bertugas menagih setoran ke 16 OPD. Besaran pungutan bervariasi mulai dari 15 juta rupiah hingga 2,8 miliar rupiah untuk setiap instansi. Selain itu, Gatot juga diduga memotong anggaran OPD hingga 50% dari setiap penambahan anggaran. Tak hanya pemerasan, ia juga disinyalir sebagai pengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk menguntungkan pihak tertentu. Selanjutnya dalam proses pengumpulan jatah, GWS memerintahkan YOG, tadi YOG itu adalah ajudan ya, memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GWS, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berhutang. Terus saja, YOG ini akan nagih sesuai dengan keperluan dari GWS. Dalam praktiknya, setiap kali terdapat permintaan dari GWS, YOG ini akan tadi. Nah, kalau YOG tidak bisa, nah dia biasanya nyuruh pengawal yang lain, yaitu saudara SUG selaku RSC atau ajudan bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada kepala OPD saat GWS ada kebutuhan. Jadi setiap ada kebutuhan, ini kebutuhan pribadi nih, membeli apa, kemudian atau pergi kemana, perlu uang, GWS-nya langsung si YOG itu nagih. Dia punya catatannya nih, di OPD ini punya utang berapa ke bupati, ke GWS, di ini terus gitu, sehingga dia nagih sesuai dengan catatan yang dia miliki. Dari total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar. Ya. Jadi kenapa ada perbedaan ya antara 5 miliar permintaan dengan 2,7 miliar yang sudah terrealisasi tadi. Nah, permintaan itu kalau misalkan setiap ada tambah tadi ya, tambah anggaran dan lain-lain, sudah jelas mintanya 50%. Dianggap utang. Berarti itu permintaan. Nah, untuk penerimaannya, realisasi penerimaannya sesuai dengan kebutuhan GWS. Jadi hari ini butuh berapa ya dia minta. Mungkin seminggu lagi butuh berapa ya dia minta gitu. Jadi tidak langsung juga yang tadi diberikan tambahan itu yang 50% dia ambil. Karena memang juga anggarannya belum masuk juga gitu. Tapi itu sudah tercatat sebagai hutang. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu bermerek ya tentunya. Kemudian pembayaran berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Walaupun sebetulnya yang bersangkutan juga selaku bupati sudah punya anggaran operasional ya atau dana operasional. Uang tersebut juga digunakan GWS untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ini berdasarkan pengakuan dari saudara YOG. Ada permintaan apa? Ada permintaan apa? Mohon maaf dong, Pak. Pak itu dapat modus
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Tulungagung yakni Gatot Sunuwibowo bersama ajudannya Dwi Yogambal sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penetapan tersangka dilakukan merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat 10 April 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Kasus ini mengungkap modus operandi yang sistematis dengan menekan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Praktik tersebut bermula setelah Bupati melantik sejumlah pejabat di Pemkab Tulungagung. Para pejabat diminta menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai bentuk tekanan agar tetap patuh. Dokumen tersebut kemudian dijadikan alat untuk mengendalikan dan mengancam para pejabat yang tidak mengikuti arahan. Dengan cara itu, pelaku leluasa meminta setoran uang kepada sedikitnya 16 kepala organisasi, perangkat daerah, dan pejabat lainnya. Adapun total permintaan uang disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah, dengan nominal bervariasi dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Selain itu, pelaku juga diduga mengakali anggaran daerah dengan meminta potongan hingga 50% dari alokasi yang telah disusun. Dari hasil praktik tersebut, KPK menduga tersangka telah mengantongi sekira 2,7 miliar rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan awal, tim KPK kemudian membawa 13 orang diantaranya ke Jakarta pada hari Sabtu 11 April 2026 untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Jadi karena waktunya juga di sana kurang cukup ya, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu didalami, maka 13 orang ini dibawa ke Gedung Merah Putih ini. 13 orang tersebut yaitu Saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, Saudara YOG selaku ADC atau Ajudan Bupati, Saudara WIN Kepala Dinas PUPR, kemudian Saudara HAR Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Saudara YUL Kabag Umum Setda ya Kabupaten Tulungagung, kemudian Saudara YAN Kepala Dinas Pertanian, Saudara AWD Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Saudara APU Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Saudara MAC Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Saudara RPI Kepala Dinas Sosial, Saudara OSH stafnya Saudara YUL, Saudara JAT adik kandung Bupati, kemudian Saudara SUG ADC Bupati atau Ajudan. Selain itu, dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, beberapa pasang sepatu, ya, serta uang tunai senilai 335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai 2,7 miliar yang telah diterima oleh GWS dari permintaannya yang 5 miliar. Selain itu, dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GWS juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan dalam lelang. GWS juga diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security di OPD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan Saudara YOG
ADC atau ajudan bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar, ya. Jadi kenapa ada perbedaan? Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo diduga mengantongi uang sebesar 2,7 miliar rupiah dari praktik pemerasan terhadap para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Informasi ini disampaikan langsung oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu 11 April malam hari. Dari hasil penyidikan, KPK menemukan bahwa Gatut diduga mengantongi uang hingga miliaran rupiah dari sejumlah OPD. Kasus ini bermula setelah pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung. Para pejabat diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai alat tekanan. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk mengendalikan dan memaksa pejabat agar memberikan setoran uang. Total permintaan uang kepada OPD disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah. Sementara itu, realisasi uang yang telah diterima Gatut diperkirakan mencapai 2,7 miliar rupiah. Dalam menjalankan aksinya, Gatut Sunu dibantu ajudannya yakni Dwi Yoga Ambal yang bertugas menagih setoran ke 16 OPD. Besaran pungutan bervariasi mulai dari 15 juta rupiah hingga 2,8 miliar rupiah untuk setiap instansi. Selain itu, Gatut juga diduga memotong anggaran OPD hingga 50% dari setiap penambahan anggaran. Tak hanya pemerasan, ia juga disinyalir sebagai pengatur proses pengadaan barang dan jasa untuk menguntungkan pihak tertentu. Selanjutnya dalam proses pengumpulan jatah, GWS memerintahkan YOG, tadi YOG itu adalah ajudan ya, memerintahkan YOG untuk terus menagih kepada para OPD. Bagi OPD yang belum memberikan uang sesuai jumlah yang diminta GWS, maka akan terus ditagih dan diperlakukan seperti halnya orang yang berhutang. Terus saja, YOG ini akan menagih sesuai dengan keperluan dari GWS. Dalam praktiknya, setiap kali terdapat permintaan dari GWS, YOG ini akan tadi. Nah, kalau YOG tidak bisa, nah dia biasanya nyuruh pengawal yang lain, yaitu saudara SUG, selaku RSC atau ajudan bupati yang berperan mengupayakan pemenuhan permintaan tersebut dengan menghubungi atau menagih kepada kepala OPD saat GWS ada kebutuhan. Jadi setiap ada kebutuhan, ini kebutuhan pribadi nih, membeli apa, kemudian atau pergi kemana, perlu uang, GWS-nya langsung si YOG itu nagih. Dia punya catatannya nih, di OPD ini punya utang berapa ke Bupati, ke GWS, di ini terus gitu, sehingga dia nagih sesuai dengan catatan yang dia miliki. Dari total permintaan GWS kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GWS kurang lebih 2,7 miliar. Ya. Jadi kenapa ada perbedaan ya antara 5 miliar permintaan dengan 2,7 miliar yang sudah terrealisasi tadi. Nah, permintaan itu kalau misalkan setiap ada tambah tadi ya, tambah anggaran dan lain-lain, sudah jelas mintanya 50%. Dianggap utang. Berarti itu permintaan. Nah, untuk penerimaannya, realisasi penerimaannya sesuai dengan kebutuhan GWS. Jadi hari ini butuh berapa ya dia minta. Mungkin seminggu lagi butuh berapa ya dia minta gitu. Jadi
tidak langsung juga yang tadi diberikan tambahan itu yang 50% dia ambil. Karena memang juga anggarannya belum masuk juga gitu. Tapi itu sudah tercatat sebagai hutang. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu bermerek ya tentunya, kemudian pembayaran berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Walaupun sebetulnya yang bersangkutan juga selaku bupati sudah punya anggaran operasional ya atau dana operasional. Uang tersebut juga digunakan GWS untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ini berdasarkan pengakuan dari saudara YOG. Saya mau disampaikan Pak. Ada permintaan maaf Pak. Ada permintaan maaf Pak. Mohon maaf doang Pak. Pak itu dapat modus. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Tulungagung yakni Gatot Sunuwibowo bersama ajudannya Dwi Yogambal sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Penetapan tersangka dilakukan merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat 10 April 2026. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Kasus ini mengungkap modus operandi yang sistematis dengan menekan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Praktik tersebut bermula setelah Bupati melantik sejumlah pejabat di Pemkab Tulungagung. Para pejabat diminta menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai bentuk tekanan agar tetap patuh. Dokumen tersebut kemudian dijadikan alat untuk mengendalikan dan mengancam para pejabat yang tidak mengikuti arahan. Dengan cara itu, pelaku leluasa meminta setoran uang kepada sedikitnya 16 kepala organisasi, perangkat daerah, dan pejabat lainnya. Adapun total permintaan uang disebut mencapai sekira 5 miliar rupiah, dengan nominal bervariasi dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Selain itu, pelaku juga diduga mengakali anggaran daerah dengan meminta potongan hingga 50% dari alokasi yang telah disusun. Dari hasil praktik tersebut, KPK menduga tersangka telah mengantongi sekira 2,7 miliar rupiah yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan awal, tim KPK kemudian membawa 13 orang diantaranya ke Jakarta pada hari Sabtu 11 April 2026 untuk dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Jadi karena waktunya juga di sana kurang cukup ya, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu didalami, maka 13 orang ini dibawa ke Gedung Merah Putih ini. 13 orang tersebut yaitu Saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, Saudara YOG selaku ADC atau Ajudan Bupati, Saudara WIN Kepala Dinas PUPR, kemudian Saudara HAR Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Saudara YUL Kabag Umum Setda ya Kabupaten Tulungagung, kemudian Saudara YAN Kepala Dinas Pertanian, Saudara AWD, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Saudara APU, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Saudara MAC, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Saudara RPI, Kepala Dinas Sosial, Saudara OSH, stafnya Saudara YUL, Saudara JAT, adik kandung Bupati, kemudian Saudara SUG, ADC, Bupati atau Ajudan. Selain itu, dari kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, beberapa pasang sepatu,
ya, serta uang tunai senilai 335,4 juta yang merupakan bagian dari uang senilai 2,7 miliar yang telah diterima oleh GWS dari permintaannya yang 5 miliar. Selain itu, dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GWS juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD dengan menitipkan vendor agar dimenangkan dalam lelang. GWS juga diduga melakukan pengaturan agar rekanan menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security di OPD Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan Saudara YOG ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026. Penahanan dilakukan